Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan ASA 1 yang akan dilaksanakan besok. Nah, ini ada soal kelas 7. Kita mulai dari nomor 1. Oh ya, biasakan ketika kalian akan menjawab soal, kalian baca soalnya terlebih dahulu. Misalkan nomor 1 ya, anak-anak. Nah, kalian pastikan baca nih, yang nomor ini. Nah, terus kalian cari kata kuncinya. Berdasarkan data hasil pengukuran. Nah, besaran pokok. Nah, berarti kata kuncinya adalah besaran pokok. Nah, sekarang kalian lihat di data tersebut. Nah, kira-kira dari data A sampai 1 sampai 6 ini, mana yang termasuk ke dalam besaran pokok? Kalian ingat, pokok itu sebagai dasar. Nah, ini ada berapa? Ada 7. Yang disingkat dengan apa? Dengan jiwa SMP. Nah, anak-anak, sekarang lihat nomor 1, suhu air dalam gelas ukur 20 derajat Celcius. Nah, suhu ini apakah termasuk ke dalam besaran pokok? Kalian cari, apakah ada S di sana? Ada. Nah, apakah S-nya ini suhu? Ya, S-nya adalah suhu. Kalian lihat satuannya hanya ada 1. Nah, berarti termasuk besaran pokok. Kemudian lebar. Nah, lebar ini berasal dari apa? Mengukurnya dengan apa? Dengan penggaris. Ada berapa satuannya? 1. Nah, ini sama dengan pengukuran panjang. Nah, kalian lihat panjang. Apakah ada di jiwa SMP? Ada P ini. Nah, P-nya ini adalah panjang. Nah, kemudian massa. Massa satuannya apa? Kilogram. Nah, ada berapa satuan? 1. Berarti dia termasuk besaran pokok. Nah, kemudian volume. Nah, berarti 2 ini juga, 3 iya. Terus volume sebuah balok. Nah, volume. Nah, volume itu kan untuk mencari volume, kalian tidak hanya mengukur, tapi juga dengan rumus ya. Kalau ini balok berarti sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini ada lebih dari satu satuan nanti. Nah, maka yang volume ini bukan atau salah. Bukan besaran pokok, tapi besaran turunan. Kita lihat mana yang termasuk salah. Ini ada 4, 4, 4. Nah, kalian eliminasi semua. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Yang kedua, alat ukur. Untuk data nomor 1, 3, dan 5. Nah, kalian lihat, data nomor 1 yaitu suhu. Untuk mengukur suhu itu menggunakan apa? Nah, apakah termometer, timbangan, atau meteran? Nah, jelas termometer. Termo itu suhu, meter untuk mengukur suhu. Nah, sehingga jawabannya antara A dan C. Kemudian kalian lihat data ketiga. Data ketiga, nomor 3 adalah massa. Massa satuannya apa? Kilogram. Tidak mungkin kalian mengukur dengan penggaris, maka kilogram. Nah, pasti dia menggunakan neraca. Jawabannya yang C. Yang ketiga, kalian cari kata kuncinya. Percobaan sederhana agar tujuan. Nah, sehingga kalian cari tujuannya. Kalian baca dari awal, terus kalian cari. Nah, kalian akan menemukan Andi penasaran apakah kotoran kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan kedua pohon pisangnya. Nah, maka tujuannya adalah mengetahui. Ini kan rumusan masalahnya tadi. Terus tujuannya adalah mengetahui pengaruh kotoran kandang terhadap pertumbuhan pohon pisang. Nah, nomor 4, contoh variabel. Nah, kita mencari variabel. Ingat, variabel itu ada berapa? Ada 3. Nah, itu variabel bebas, kemudian variabel kontrol, dan ada variabel terikat. Nah, gampangannya yang terikat dulu. Berarti ini adalah hasilnya. Hasilnya itu apa? Yang dipengaruhi, yaitu pertumbuhan pohon pisang. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan pohon pisang adalah variabel bebas. Nah, di sini variabel bebas berarti salah karena ini pertumbuhan ini variabel terikat. Nah, kemudian pemberian kotoran kandang adalah variabel terikat. Nah, pemberian kotoran kandang otomatis karena ini yang diteliti, ini yang diperlakukan berbeda. Nah, jadi ini bukan terikat, tapi variabel bebasnya. Nah, yang ketiga, pencahayaan adalah variabel pengganggu. Nah, tidak pengganggu karena variabel bebas, kontrol, dan
terikat. Nah, kemudian jenis pohon pisang adalah variabel kontrol. Nah, tentu karena yang digunakan itu pohon pisangnya harus sama jenisnya. Berarti jawabannya yang D. Nomor 5. Nah, kita melihat wujudnya ya. Pertama, kita lihat dulu dari ketiga partikel tersebut, kita lihat yang paling padat yang B. Nah, berarti ini yang paling dekat ya, padat, wujud padat. Kemudian yang ini apa? Cair. Dan yang paling renggang ini adalah gas. Sekarang kita lihat, A memiliki gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Nah, sangat kuat tentu salah karena dia renggang. Nah, yang sangat kuat itu yang mana? Yang B. Nah, kemudian B memiliki sifat dapat dimampatkan. Nah, yang B salah karena dimampatkan itu terjadi pada partikel yang renggang, yaitu pada gas. Nah, ini karena sangat renggang. Nah, yang B memiliki sifat mudah mengalir karena gaya antar partikelnya lemah. Yang B. Nah, salah, ini partikelnya lemah. Nah, padahal di sini tuh gaya partikelnya sangat erat gitu. Berarti kita lihat C, partikelnya mudah bergerak dalam kelompoknya. Nah, tentu ini dengan kelompoknya masing-masing. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian, perbedaan karakteristik antara A, B, dan C yang tepat adalah, nah, kita tahu yang A itu gas, B padat, C cair. Kita lihat dulu yang mudah itu yang mana? Yang mudah, coba deh. Yang A, gerakan partikelnya tidak dapat bergerak. Tentu salah, padahal bergeraknya bebas sekali. Kemudian bentuknya tetap. Nah, ini jelas juga salah gitu. Terus jelas salah ya. Terus ini B, gerak partikelnya dapat bergerak di kelompoknya. Tidak, ini sangat-sangat erat ya. Sebentar. B. Nah, kita lihat C, volume. Nah, ini volumenya kalau gas berubah sesuai dengan ruang. Ya, B padat, tetap, volumenya ini juga tetap. Nah, betul. Kalau mengatakan volume berarti di sini ada angka. Nah, jadi tetap. Oke. Nomor 7, peristiwa meleleh dan menguap. Nah, kita lihat ya. Meleleh itu terjadi ketika mulai dipanaskan. Berarti, nah, kamu lihat ini adalah 0. Nah, di bawah 0 derajat ini namanya membeku, fasenya beku. Kemudian, nah, dari 0 derajat sampai dipanaskan, maka dia akan meleleh. Nah, ya, ini berarti cair. Nah, kalau misalkan dia sudah sampai di 100 derajat, maka dia akan dipanaskan terus, akan menguap. Nah, sehingga meleleh itu ada di fase C dan C ke D ya, ini, dan menguap ada di fase E ke F. Nah, berarti jawabannya yang D. Pernyataan yang benar mengenai titik leleh dan titik beku. Nah, kita lihat. Titik beku adalah suhu saat cairan berubah menjadi padat pada titik A ke B. Beku. Beku adalah saat zat berwujud. Nah, karena beku, maka dia akan berwujud padat. Nah, jawabannya yang B.
Oke, kita lanjut. Yang 9. Pada gambar tersebut posisi telur berada pada setiap padanya. Hal tersebut disebabkan karena posisinya berbeda-beda karena telur kerapatan zat karena semua telur memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Kita lihat. Nah, ini kan ada 3. Kalau di bawah maka dia namanya tenggelam. Kalau di tengah namanya melayang. Kalau di atas namanya mengapung. Ya, sehingga kalian lihat ke yang gambar A, karena dia tenggelam maka kerapatan telur lebih besar daripada kerapatan yang C, dan yang ini salah. Yang B karena dia melayang maka sama, jawabannya yang B. Nah, karena kalau yang mengapung maka kerapatan telur kurang dari kerapatan air. Nomor 11, perubahan fisika dan perubahan kimia. Ingat, perubahan kimia itu yang menghasilkan zat baru. Nah, ya. Nah, kita lihat perubahan fisik. Nah, berarti fisiknya mencair, mengembun, mengkristal, dan lain-lain. Nah, ini mentega mencair. Berarti jawabannya antara A atau B. Kemudian perubahan kimia. Nah, di sini kalian baca suhu tinggi dalam oven berubah warna menjadi coklat keemasan. Oke, berarti jawabannya yang B. Karena kalau ini elastis itu juga tentang fisik ya. Kita lihat nomor 12, ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Tadi kalau kimia menghasilkan zat baru, kita lihat dulu. Perubahan fisika 1 dan 2, terbentuk zat baru. Terbentuk zat baru berarti kimia. Perubahan bentuk berarti fisika. Perubahan sifat kimia berarti kimia. Tidak terbentuk zat baru berarti fisika. Kita lihat jawabannya fisikanya itu yang 2 dan 4. Jawabannya yang C. Nah, ini ada termometer anak-anak. Jika termometer dimasukkan ke dalam air yang dipanaskan, maka suhunya akan gimana? Tentu saja akan naik. Gitu. Terus hasil pengukuran suhu pada termometer X. Nah, X itu yang mana? Ini. Nah, yang ini kan X. Nah, ini diukur berapa? Kalian lihat. Set. Nah, segini. Berapa itu? 30. Ya. Terus pada gambar tersebut diketahui hasil pengukuran dengan menggunakan termometer X. Jika menggunakan termometer Y, hasil pengukurannya adalah, nah, ketika termometer X 30, ketika diukur pakai termometer Y berapa? Berarti di sini termometer Y, sehingga kita perlu mencari. Caranya gimana? Ingat langkah pertama. Ya, langkah 1, langkah 2. Langkah 1, langkah 2. Kita bandingkan. Nah, pertama langkah 1 dulu yang termometer X berarti 30 dikurangi 10 per berapa? 80. Ini berapa? 90 kurangi 10. Yang termometer Y. Nah, karena langkah pertama ini Y-nya belum diketahui, maka tulis aja Y dikurangi 0 per berapa ini? 60 kurangi 0. Maka 30 kurangi 10 adalah 20, per 9 kurangi 10, 80, sama dengan Y kurangi 0 adalah Y, 60 kurangi 0 adalah 60. Sehingga kalau kita kalikan silang, yaitu Y dengan
80 ya, berarti 80 kali Y sama dengan 20 kali 60. Yang kita cari siapa? Kita cari Y-nya. Berarti Y sama dengan berapa? 20 kali 60 dibagi 80. Ini nolnya kita coret. Oke, ini kita coret juga. Oh, jangan-jangan. Oke, kita ulang. Nah, aja. Berarti ini Y-nya sama dengan 20 kali 60 per 80. Sehingga 20 kali 60, 2 kali 6 adalah 12, nolnya masih ada 2 per 80. Kita coret nolnya. Nah, 120 bagi 8. 1, 8, 5. Berarti di sini adalah 15 derajat. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang B. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Dalam suatu pemanasan memerlukan energi panas untuk menaikkan suhu. Nah, jumlah energi yang diperlukan. Jumlah energi berarti ini apa? Q. Nah, masih ingat rumusnya? Q sama dengan macet MC kali delta T. Masanya berapa? Kita cari. Masanya adalah ini 500 gram. 500 gram itu sama dengan berapa kilo? Nah, naik 3 kan, maka kita ini dari ini 1, 2, 3. Berarti di sini tambahkan 0. Berarti 0,5. Oke. Sorry. Jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Berarti ini energi kalor. Berikut pernyataan yang benar tentang kalor dan suhu. Nah, karena rumusnya QMC kali delta T, maka suhu rendah, kalor bertambah. Kalau suhunya rendah, maka kalornya ikut turun. Berarti salah. Semakin banyak kalor, kalau kalornya banyak, maka suhu menurun. Nah, salah. Nah, kalau suhunya tinggi, maka kalor bertambah. Ya, ini jawaban yang betul. Terus, ini ada. Nah, masih ingat rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, kita lihat masanya berapa. Nah, ini kan jika air pada gambar. Nah, di gambar ini masanya berapa tadi? 0,5. Berarti masanya 0,5 kali C-nya berapa? Nih. 4200 dikali delta T itu kan perubahan suhu, maka dari suhu awal ke suhu akhir, jika tersebut suhunya dinaikkan menjadi 60, nah suhu awalnya berapa? Suhu awalnya adalah 0 derajat, berarti berapa? Ini delta T-nya adalah 60 kurangi 0 sama dengan 60, berarti ini 60. Nah, setengahnya dari 4200 berarti berapa? 2100 kali 60. Nah, sekarang 21 kalikan 6. 21 kali 6, 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. Maka 1, 2, 6. Nolnya ada berapa? 3. Nah, berarti ketemunya adalah 126.000. Pernyataan yang benar berdasarkan teks tersebut adalah suhu tinggi dapat menyebabkan zat memuai dan bertambah panjang. Suhu rendah dapat menyebabkan zat memuai, ini jelas salah karena suhunya rendah. Bertambah panjang tidak dipengaruhi, ini tentu salah. Zat memuai dipengaruhi oleh suhu tetapi tidak menyebabkan. Nah, ini salah juga. Berarti jawabannya yang berdasarkan koefisien memuai panjang kuningan dan tembaga di teks tersebut, pernyataan yang benar adalah. Nah, coba dalam kehidupan sehari ditemukan peralatan rumah tangga
Model langsung menggunakan bimetal kuningan dan tembaga sebagai komponen utamanya. Kuningan mempunyai koefisien muai panjang segini, dan tembaga adalah 0,17, merupakan kombinasi unik. Fungsi bimetal dan peralatan tersebut adalah mengatur. Bimetal yang terdiri dari kuningan dan tembaga dapat melengkung dan bertambah panjang jika suhunya meningkat. Demikian juga sebaliknya. Hal inilah menjadi prinsip. Untuk pertambahan panjang tentu saja, atau L ya, apa? Panjang awal dikali koefisien dikali selisih suhu, perubahan suhu. Nah, kita lihat koefisiennya. Berarti semakin, karena ini perkalian, maka berbanding lurus. Maka semakin besar koefisiennya, maka semakin besar pertambahan panjangnya. Maka jawabannya C salah. Koefisien muai panjang tidak mempengaruhi juga salah. Maka jawaban yang benar adalah lebih besar mana? Koefisien dari kuningan dan bimetal tentu lebih besar yang kuningan. Maka di sini jawabannya yang B. Pertambahan panjang kuningan lebih besar daripada yang tembaga.